Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz dan ustazah, Bapak Ibu yang berhadir pagi hari ini dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan dari Yayasan Azkiyah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala limpahan rahmat, nikmat dan kurnia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat dan kurnia itu akan selalu bertambah dalam hidup kita. Dan nikmat dan kurnia itu mengantarkan kita menjadi hamba yang lebih taat, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah, suri tauladan dan panutan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini judul yang dimintakan kepada saya sebagaimana disampaikan oleh protokol tadi, petunjuk dari Nabi dalam menghadapi kondisi saat kita lapang ataupun saat kita sedang sulit. Banyak petunjuk Rasul sesungguhnya Bapak dan Ibu, tetapi saya akan beranjak dari satu hadis saja. Mungkin ini perlu menjadi renungan kita. Tapi sebelum saya beranjak membacakan petunjuk Rasulullah itu, sesungguhnya lapang atau sulit itu tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Ya. Sudut pandang mana kita melihatnya. Lapang bagi orang awam adalah ketika yang kadimakan cukui balanjo anak indak kurang. Sempit itu adalah sudah berkecucuran keringat, bekerja dari pagi sampai sore, tapi kebutuhan di rumah tangga tidak cukup juga. Lapang di kalangan para ulama, orang-orang alim, para ustadz kita adalah bagaimana di dalam menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Rasul kepada umat. Di situ terdapat jalan kemudahan, terdapat hal-hal yang sangat baik sekali dan menyenangkan. Sebaliknya, sempit itu tidak pernah ulama mengeluhkan karena apa? Maaf. Ya, tidak pernah kita dengar ulama dan salafus saleh ketika tidak ada yang akan dimakan, dia merasakan hidupnya sempit.
Kisah dari salafus salih sangat banyak. Tetapi ketika kuliah di Madinah, ada seorang teman saya, dia masa itu dia satu-satunya, yang satu angkatan saya yang hafal 30 juz Al-Quran dan kuliah di Fakultas Al-Quran. Bapaknya seorang ulama dan punya pondok. Semuanya gratis. Santrinya nggak ada yang bayar sedikit pun dan makan disiapkan. Nah, dia katakan, saya bingung dengan orang tua saya, tetapi dia bangga. Bingung itu bukan menghadapi hidup itu. Kenapa dia tidak pernah merasakan sedikit pun cemas, tidak ada khawatir, sementara yang akan dimakan oleh santri tidak ada lagi. Ya, santrinya makan pagi ini, siang bisa makan insya Allah, tapi malam nggak ada sama sekali. Ketika dikasih tahu Pak Kiai, di dapur nggak ada sama sekali lagi untuk makan malam. Insya Allah untuk siang kita cukupkan bisa lah. Katanya, itu bapak saya nggak berubah sedikit pun, nggak ada gelisahnya, nggak ada cemasnya. Ya, itu saya katakan. Al-ulama memandang sempit itu di dalam hidup bukan lantaran materi. Kalau kita lihat di dalam kehidupan para salafus saleh, tadi saya sempat tanyakan kepada Ustaz Akmal, ada kisah yang sangat masyhur dan ini terdapat di dalam riwayat Ibnu Hibban. Namanya Abu Kilabah. Ya. Ketika itu dia hidup di daerah Mesir, tinggal di situ. Abu Kilabah didapatkan oleh seseorang tinggal di sebuah tenda di padang pasir. Tenda yang seadanya. Orang yang lewat di sana mendengarkan suara yang selalu mengatakan syukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Yang selalu memberikan dan mengurniakan lisanku untuk bersyukur, berzikir kepadamu. Terima kasih ya Allah, yang engkau selalu memberikan kemudahan dan mencukupkan nikmat untukku. Kalimat itu diulang terus. Ada orang yang lewat mendengarkan suara itu tergugah, ya Allah, siapa hebat sekali orang ini mengucapkan, tersentuh, dia singgah. Ternyata yang dia dapatkan orang yang secara fisik sangat terbatas, sudah tua, hanya terbaring di atas tempat tidur. Ya, terbaring di atas tempat tidur. Lalu yang mendengar itu bertanya, rasanya dengan yang diucapkannya tadi itu, yang dia lantunkan, ya Allah terima kasih, engkau sudah menggunakan kepadaku lisan yang selalu berzikir dan nikmat yang tidak pernah terputus. Lalu karena terbuka dia bertanya, Pak, saya dengarkan lantunan yang engkau sebutkan tadi dan membuat aku melangkah ke sini. Tapi dengan kenyataan yang ada, dengan kondisimu yang seperti ini, apa gerangan yang terjadi? Rasanya Bapak bertolak belakang dengan realita yang ada. Dia katakan, nah, bukan seperti yang kamu sebutkan, bukan seperti yang kamu tanyakan. Kenapa? Kata Abu Kilabah, walaupun fisik saya terbatas, sampai hari ini lisan saya tidak pernah berhenti untuk berzikir menyebut Allah. Ya. Walaupun kondisi saya seperti ini, tidak pernah nikmat Allah terputus untuk saya. Saya punya anak,
baru 3 hari ini dia tidak datang dan saya tidak tahu kemana dia. Tapi sebelum ini anak saya ada bersama saya. Dia jaga makan saya. Dia perhatikan waktu sholat saya dan saya sholat berjamaah dengan dia. Ini yang kita lihat. Sudut pandang kehidupan itu lapang atau sempit, dari mana kita melihatnya? Orang-orang yang beriman, ya, hamba-hamba Allah, inilah kelebihannya. Dia akan berbeda dalam melihat setiap keadaan dan kondisi. Mungkin kalau kita orang Indonesia sekarang, kondisi yang kita rasakan sangat banyak yang dia rasakan. Ada yang merasa sangat lapang, ada yang merasakan sangat sempit dan susah. Buzer-buzer sangat bergembira karena apa? Ya, sangat lapang hidupnya, rezekinya murah. Ya kan? Satu kali berbicara, satu kali menulis puluhan juta. Ada buzer bergelar profesor, satu kali berpendapat ratusan juta. Ada ulama satu kali berfatwa tidak berhitung duitnya, tabak amplopnya. Tapi orang-orang soleh, orang-orang yang cinta dengan kebaikan, dia merasakan dan kecemasan. Mungkin secara rezeki dia nggak kurang, tetapi ada yang terasa begitu sempit di dalam hidup ini. Nah, ini yang kita lihat dan kita sesuaikan sudut pandang terlebih dahulu. Ya, agar apa? Agar kita tidak salah melihat hidup ini dan kita tidak pernah menyesal dengan hidup ini. Ya, saya punya jamaah di masjid di tempat tinggal saya. Mungkin kalau melihat sepintas bapak-bapak, ustaz-ustazah itu agak tercengang saja. Ya kan, sederhana sekali. Sudah berkeluarga, punya anak. Cukup lama dia tidak bekerja dan akhirnya dapat kerja. Di mana pekerjaannya? Di depot air minum. Antar air, isi uang. Berapa gajinya satu bulan? Entah 300 atau 500 waktu itu. Saya lupa, 300 atau 500. Saya bilang, segitu cukup. Tapi ada tambahannya Ustaz. Apa? Setiap satu galon yang saya antarkan, saya dikasih 1.000 rupiah. Ya, setiap galon. Alhamdulillah, satu hari itu tidak pernah kurang dari 50 sampai 70 galon. Berarti tambahan dari gaji tetapnya adalah berkisar rata-rata 70.000 sehari. Dia senang, sakit. Tapi pada satu saat dia kasih satu saya pindah. Saya berhenti di sana. Kenapa? Saya nggak tanya kenapa. Di mana pindah? Dipindah satu tempat. Kerjaannya apa? Sama Ustaz. Di bagian ayam isi ulang Ustaz. Lebih besar gajinya. Lumayan lah Ustaz. Barang 1.500.000. 1.500.000. Dihitung-hitung kan lebih kecil. Saya bilang, bukankah di sini lebih besar dari di sana? Iya Pak Ustaz, secara materi di sini lebih besar, jauh lebih besar katanya. Tapi di sini ada masalahnya Pak Ustaz. Kenapa? Saya nggak ada bisa istirahat, saya nggak bisa belajar, saya nggak bisa ikut pengajian. Dari pagi sampai malam saya mengurusi itu.
Jadi dia melihat susahnya hidup itu bukan dari materi, tetapi apa? Dia merasa hidupnya lapang, senang, dan bersyukur sekali kapan? Kalau dia bisa punya waktu dalam seminggu itu yang tidak diganggu untuk pergi belajar dan mengaji. Sekalipun secara materi sangat terbatas. Saya dapat pelajaran dari orang itu. Dan akhirnya saya bertemu dengan kata ulama. Ternyata ilmu itu adalah nikmat. Ya, ilmu itu nikmat. Nah, Bapak, Ibu Ustaz dan Ustazah, ini yang kita lihat. Memandang dan menempatkan itu semuanya di mana? Lapang atau sempitnya hidup itu tergantung dari sisi kita melihat dan memandangnya. Yang jelas orang-orang yang beriman tidak akan pernah ada ketika ukuran itu adalah benda dan materi. Ya. Dan yang kita sedihkan adalah apa? Kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang jadi panutan dimuliakan oleh Allah, lalu cara berpikirnya, cara melihat masalahnya seperti orang awam melihat hidup itu. Ya. Lapang dan sempit itu diukur dengan materi. Bukan berarti kita anti materi. Tetapi ketika materi menjadi ukuran, ini yang menjadi masalah di tengah-tengah kehidupan orang pintar-pintar itu. Ya. Kalau materi menjadi ukuran, karena apa? Materi itu tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Saat kita rezekinya sedikit, maaf, mungkin orang, saya dulu sekian tahun yang lalu itu termasuk sering yang antarin istri pergi berbelanja. Kita beli sabun mandi itu harganya 700 rupiah. 700 rupiah. Ada yang 1.500, ada yang 2.000, ketika itu ada yang lebih. Tapi yang 700 itu sudah senang. Senang. Bahkan ketika memakainya kita katakan, wangi sekali ya. Luar biasa. Ternyata apa? Allah kasihkan rezeki kita apa? Yang dulu sabun kita puji-puji, dilirik pundak. Sabun itu sekarang berapa belinya? Kadang-kadang keluar uang untuk mencari sabun itu saja puluhan ribu. Kadang-kadang tidak seharum yang lama. Tapi kita merasa santai saja. Padahal kalau dibeli dengan yang sedang saja, cukupkah? Cukup. Itulah hidup. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan nasihat, kunci bagaimana menghadapi hidup di saat kita berada di waktu lapang ataupun di saat kita berada di waktu yang sempit itu. Kita ambilkan ayatnya, saya tidak ulang, sudah dibacakan oleh Ustaz kita tadi. Ya, huwa maulana. Itu penutup yang luar biasa dari ayat itu. Ya, tidak ada satu pun yang terjadi dan menimpa kita illa ma kataballahu lana. Sudah ada garisnya dari Allah. Huwa maulana. Allah lah yang menjadi pelindung, penjaga kita semuanya. Rasulullah memberikan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Artinya dari Yahya atau Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Jadi Suhaib bin Sinan itu lakabnya adalah Abu Yahya. Beliau berkata, Rasulullah baginda yang mulia bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, sungguh luar biasa hidup urusan orang-orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khairun, sesungguhnya semua urusan, semua kehidupan dan keadaan orang-orang yang beriman itu lahu khairun, baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Gak ada yang seperti itu kecuali hanya kehidupan orang-orang yang beriman. Kenapa? In asabathu sarra syakar. Kalau dia dikurniakan oleh Allah kelapangan, kesenangan, kebahagiaan, syakar, dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu. Sikap bersyukur itu akan mendatangkan kebaikan lagi dalam hidup kita. Wa in asabathu darra, dan kalau dia diuji, ya, datang sesuatu yang memudaratkan, yang tidak mengenakkan, yang tidak nyaman, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Dan sikap bersabar dengan musibah itu juga adalah yang terbaik, juga baik bagi dia. Maka posisi di saat kita sarro, kita lapang, kita senang, kita berlimpah dengan nikmat, atau di saat hidup kita berada dengan ujian dan cobaan, sesuatu yang terasa tidak kita harapkan betul, tetapi kedua-duanya bagi orang yang beriman tidak ada kecuali kondisi dan keadaan itu akan selalu apa? Khairun. Ini yang dahsyat, yang luar biasa kunci Rasulullah. Ya. Tidak ada kondisi dan keadaan kecuali semuanya akan melahirkan dan mendatangkan kebaikan. Saya ketika baca hadis itu termenung. Bagaimana saya untuk melihat hidup ini, mengaplikasikannya dalam kehidupan ini, dan benar-benar merasakan janji Rasulullah ini. Karena apa? Semua kondisi itu senang. Orang biasanya kalau sarra itu dia senang, dia wajar-wajar saja. Tapi dharra, ketika ujian musibah datang, orang jarang yang senang. Iya kan? Jarang. Profesor Khalid bin Umar di dalam sebuah tulisannya dia mengatakan begini, boleh jadi sarra itu fitnah yang lebih berat daripada ketika kita mendapatkan dharra. Ya, kesenangan dan kelapangan hidup itu lebih dahsyat lagi dan lebih berat sesungguhnya katanya dari saat kita mendapatkan ujian.
Saya jadi termenung ketika mendapatkan perkataan ulama, seorang profesor dan ahli yang tulisannya sangat banyak dan bukunya sangat banyak. Ketika kita mendapatkan nikmat dan kelapangan hidup, disitulah kadang-kadang yang ternyata itu lebih berat hidup itu katanya. Mungkin pada satu sisi orang-orang yang berlimpah dengan harta mungkin bisa merasakan itu. Ya, mungkin makam saya belum sampai ke sana, tetapi boleh jadi ada yang seperti itu. Nah, para ustaz dan ustazah yang berbahagia, dalam hal ini kita lihat dahulu di dalam susunan struktur hadis itu, Rasulullah mengatakan dan mengunci, inna amrahu kullahu lahu khairun. Ya, menekankan di sini untuk apa? Iman itu jangan sampai goyang sedikit pun. Sehingga Rasulullah mengatakan inna, pakai takkid. Ya, inna, sesungguhnya, benar-benar, jangan ragu, jangan syak, jangan sedikit pun goyang. Apa? Amrahu. Amram itu apapun keadaan, apapun urusan, apapun kondisi, semuanya tanpa pengecualian di sini. Kullahu lahu khair. Ya, semuanya itu akan kembali lahu, kembali kepada orang itu, menghadirkan apa? Khairun, baik. Ya. Ya, disebut oleh Rasulullah semuanya itu yakinkan dalam diri. Mantapkan, jangan goyang sedikit pun yang akan kita lalui. Karena apa? Sudah dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Rasulullah, apa? Hidup ini akan sangat baik. Yakin itu. Boleh jadi nanti kita bertemu dengan situasi yang tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi ketika kita yakin dan kuat, kita tidak akan goyang sama sekali. Ada baik. Lalu walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Ya. Dan yang demikian itu tidak akan didapatkan dan dirasakan kecuali lil mu'min. Disebutkan mukminnya di situ orang yang beriman dengan alif lam. Bukan semuanya ini. Ada mukmin yang siapa orangnya itu derajatnya sampai merasakan itu. Nah, apakah setiap muslim itu sudah mukmin? Iya. Tetapi yang diinginkan di sini oleh Rasulullah adalah bagaimana kita melihat, memperhatikan kondisi iman kita itu. Apakah kita akan termasuk orang yang termasuk kriteria yang semua urusannya itu baik? Mungkin kita merasa iman kita bagus, ngajinya bagus, tetapi kadang-kadang maaf, dalam hidup itu luar biasa gelisahnya, ya, luar biasa kecewanya. Ya, saya beberapa hari yang lalu didatangi oleh seseorang, lalu dia bercerita, ya kan, lalu ceritanya apa dengan rumah tangganya. Yang saya sulit untuk menjawabnya itu apa, katakan gini, Ustaz, apakah seperti imannya ikhwah kita sekarang? Dia tanyakan, ya, apakah seperti itu imannya ikhwah kita sekarang? Jadi ada yang bermasalah di dalam rumah tangga itu. Dia cukup kecewa dan dia lari bertanya, Ustaz mau jawab bagaimana dengan perkataan seperti itu? Dan melihat, ya tentu Ustaz hanya senyum
dan bagaimana untuk menenangkannya dulu. Nah, dengan kondisi, tetapi itulah contoh yang Allah Rasulullah ingatkan itu illa lil mu'min. Nah, mari kita lihat, diingatkan di sini illa lil mu'min. Mukmin yang bagaimana kata para ulama? Ya. Nah, orang-orang yang beriman, yang benar-benar dia yakin di sini bukan hanya dengan ilmu, tetapi yang dia benar-benar yakin seperti imannya siapa? Khalid bin Walid ketika diberhentikan oleh Umar jadi panglima. Ya. Khalid bin Walid sejak diangkat oleh Rasulullah jadi panglima perang, belum ada umat Islam yang kalah. Ya, selalu menang pasukan Islam. Abu Bakar jadi khalifah, tetap diangkat jadi panglima. Sukses. Masa Umar jadi khalifah, jadi panglima, juga sukses. Sedang di puncak, sedang berperang, tiba surat. Khalid, sesampainya surat ini, serahkan panglima kepada si fulan. Ya kan? Orang terkejut semuanya. Terkejut semuanya. Kenapa diberhentikan oleh Umar? Nggak ada tanda-tanda, nggak ada masalah, kok tiba-tiba seperti ini. Khalid ketika itu dengan senang hati, dengan senyum menyerahkan itu dan tidak mencari kenapa. Kenapa sampai setingkat itu? Kan wajar saja kalau dia mencari apa salahnya. Kenapa seperti ini dan kenapa seperti itu? Nah, Khalid sudah serahkan. Ini dalam masalah perang. Ini sedang jihad, serahkan. Dalam riwayat saya baca itu, ada sahabat yang bertanya, Khalid jangan, tanyakan dulu apa masalahnya. Kata Khalid, sudah, itu Umar, khalifah yang menyuruh dan itu. Bahkan Khalid pernah mengatakan yang sangat masyhur, Khalid itu berjihad karena apa? Tuhannya Umar, bukan karena Umar. Ya, disebut kondisi yang sangat luar biasa. Itu yang disebut dengan orang-orang yang beriman, yang yakin di dalam hidupnya itu puncak dan rasa keimannya di dalam beramal, dalam berjuang. Ya, di dalam hal ini mengajarkan dalam segala bentuk di sini meluruskan sikap kita di saat kita berjuang untuk agama Allah. Ya. Jangan sampai orang-orang yang beriman dia berada dalam kafilah perjuangan di dalam menegakkan agama Allah, tapi dia tidak sungguh-sungguh dalam agama Allah itu. Pada satu sisi mungkin dia sangat kontribusinya hebat di dalam dakwah itu dan seterusnya. Tetapi kontribusi yang dia berikan itu benar-benarkah karena Allah atau tidak? Ini yang kita ingatkan. Semua kita seorang mukmin harus memberikan kontribusi yang terbaik. Tetapi jangan lupa, ya, ternyata ujian itu juga akan datang kepada para ahli-ahli dan pejuang-pejuang penegak agama Allah. Selama kita berjuang karena Allah dan betul-betul li'la'i kalimatillah, yakin dan percayalah, hidup itu akan indah. Hidup kita akan bahagia. Kita akan tenang. Ya, kita akan tenang. Kita akan menikmati dari setiap pemberian yang Allah berikan kepada kita. Senyum itu akan selalu datang. Ya, kita tidak akan pernah sulit untuk tidak memberi. Ya, kenapa dalam hidup itu? Karena apa? Sudah ditentukan oleh Allah. Kalau balasan yang didapatkan itu mungkin tidak membuat seperti ini, tetapi godaan itu adakah? Ada.
Iman itu akan tergoda di dalam sebuah perjuangan. Jangankan kita manusia biasa, sahabat Nabi dan orang-orang pilihan terbaik dari Nabi tergoda dengan balasan itu. Siapa mereka? Sahabat yang tergoda itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Ali Imran. Ketika Allah menjelaskan tentang peristiwa perang Uhud. Minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Ketika umat Islam kalah, kemenangan sudah di tangan, berubah total semuanya. Dikunci oleh Allah. Di situ ada kunci masalahnya apa? Minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Di antara kalian itu ada yang pingin dunia, balasan, harta rampasan, dan ada di antara kalian yang benar-benar ikhlas mengharapkan pahala akhirat. Yang yuridud dunia itu berapa orang? Berapa persen? Kecil sekali dari jumlah umat Islam yang berjuang. Ada 700 pasukan ketika itu. Tetapi 50 mereka di atas bukit dan tidak semuanya itu turun. Hanya sebagian kecil, tetapi membawa pengaruh dan dampak terhadap perjuangan ini. Itu diingatkan dalam hidup. Makanya Allah SWT mengatakan illa lil mu'min, kecuali untuk orang-orang yang benar-benar beriman. Para ustaz dan ustazah, Syekh A'id Al-Qarni mengatakan salah satu jalan kita bisa bahagia dan bisa berhasil, ya, atau keluar dari keterpurukan itu kita berada dengan teman-teman yang baik, ya, berada dengan teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, sahabat-sahabat yang baik, yang sama-sama mengerti dan ingin untuk berjuang. Alhamdulillah kita dipertemukan seperti itu. Kita bersyukur, ya kan? Kiri kanan kita orang-orang yang luar biasa semuanya. Mungkin di tempat lain kita akan sulit untuk berbicara, dan kita bicarakan mungkin tidak akan ada komentar, dan bagi mereka tidak menarik. Yang terbayang bagi mereka satu seperti ini. Nah, sudah berada di tempat ini, di posisi dan keadaan yang Allah sudah berikan yang terbaik, diperlukan ada dua kunci di sini. Diingatkan oleh Rasulullah. Apa? Syukur dan bersabar. Ya, jangan lupa kunci syukur dan bersabar. Sahabat itu adalah orang-orang yang luar biasa. Lingkungan yang baik itu adalah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah kurniakan kepada kita. Sehingga Muhammad Al-Ghazali di dalam sebuah tulisannya mengatakan, al-bi'atul fasidah khatarun syadidun ala fitratin nas. Kata Muhammad Ghazali, beliau, lingkungan, teman, tempat kita bekerja yang rusak itu bisa membahayakan fitrah, bisa membahayakan iman kita, ya, bisa membahayakan. Artinya apa? Berada di tempat yang semuanya sama-sama beriman, yang sama-sama punya cita-cita yang tinggi, itu nikmat yang luar biasa. Kadang-kadang kita lupa untuk itu, ya. Terkadang kita lupa. Teman dan sahabat ini adalah nikmat. Kadang-kadang kita terbawa dengan cara pandang orang-orang awam, ya. Yang menjadi ukuran itu apa? Ini, ya, benda semuanya. Yang ukurannya itu, Masya Allah, terlalu kecil. Tetapi itulah manusia. Ustaz-ustazah, mungkin minta maaf kalau saya mencontohkan dengan contoh yang saya pribadi dan simpel, ya. Waktu saya diterima jadi PNS, itu ada satu dosen sama-sama dengan saya.
Ya, dia masuk di S1, malah saya masuk diterima sebagai dosen di S2. Ya kan? Sekarang kawan itu sudah punya mobil, sudah pakai mobil ke kampus. Ustadz Irzal sampai sekarang pakai motor. Ketemu, nggak ada senyumnya, nggak ada salamnya, seperti nggak kenal. Padahal kita sama-sama LPJ, sama-sama satu angkatan. Kenapa? Ini Irzal orangnya ndak tambah-tambah maju. Sejak masuk ke UIN pakai motor. Iya kan? Ada perasaan. Ketika apa? Manusia tidak paham dan dia memandang dan melihat sukses itu adalah apa? Bahagia itu adalah apa? Orang punya mobil, dia juga bisa punya mobil dan seterusnya. Dia tidak tahu seperti apa. Saya hanya senyum saja. Kenapa? Saya nggak perlu sedih dalam hidup. Kenapa? Ketika sertifikasi nggak keluar, saya tidak pernah berteriak. Kenapa? Karena nggak ada hutang yang harus saya bayar. Iya kan? Tidak ada tagihan yang datang ke rumah. Kawan-kawan yang punya mobil bagus itu terlambat 1 bulan saja teriak. Kenapa? Karena ada harus yang dikeluarkan, harus ada yang dibayar, ada resiko yang dia tanggung. Maka saya bilang, bagi saya motor itu sudah nikmat dan saya sudah bisa berjalan dan seterusnya. Dan saya tidak ingin hidup saya dibebani oleh, mungkin enak pakai mobil, tetapi alhamdulillah sampai sekarang Allah masih memberikan saya kekuatan bisa pakai motor. Tapi yang lebih nikmat itu saya tidak pernah terbebani oleh hutang. Ya kan? Adakah kurang kita dari orang? Ada. Tetapi adakah kita lebih tenang hidup kita dari orang? Mungkin jauh lebih tenang. Ya. Makanya pernah orang kaya besar datang ke rumah saya. Ustaz, Mbak Anyo kalau piti Ustaz tuh mau pakai dulu coba. Iya kan? Itu luar biasa. Saya waktu itu Masya Allah, mau jawab bagaimana? Orang kaya datang ke rumah. Karena apa? Dia melihat Ustadz Irzal itu yakin pasti punya uang banyak. Gak mungkin orang yang seperti ini gak punya uang. Gak mungkin. Bawa garahan nih, perlu barah pitih nyoba ke cembo. Disampaikan, itu kalau sakit itu Pak minjam agak lama menunggunya untuk kecemokan. Nggak, ambo serius Ustaz. Ambo serius. Nggak, ambo serius loh Pak kecembo. Kalau Pak minta minjam sakit itu, kenapa Pak kecembo? Lapan jasa saya mau kecele Pak. Kalau mau carian buku tabungan nambo Pak. Betulan baru print baru Pak. Mungkin 4 juta kaji ke Ambo. Kenapa? Ya tidak akan mungkin punya uang sebanyak itu. Tabungan saya hanya bukan puluhan juta Pak, jutaan saja yang ada di tabungan itu Pak. Ya, takajinya. Ya, takajinya kan. Itulah hidup. Kita memandang dan kita menikmati. Maka para ulama yang mengukur hidup itu apa? As-sa'adah, bahagia. Bacalah hidupnya ulama kita yang saat sekarang. Siapa? A'id Al-Qarni. Ya, yang menulis buku tentang La Tahzan. Tidak, itu bukunya banyak sekali. Tetapi beliau adalah ulama yang dari penjara ke penjara. Baru dikeluarkan dari penjara, datang lagi penguasa baru, panglima, pangeran, masuk penjara lagi. Tapi beliau tidak pernah. Sama seperti Imam Ibn Taimiyah. Ulama yang lain, Ibn Taimiyah itu sangat masyhur ketika dia katakan apa? Kalau saya dipenjarakan, alhamdulillah saya bisa berkhalwat.
Diasingkan sendiri, nggak bertemu dengan orang lain. Alhamdulillah saya bisa berdua dengan Tuhanku. Dia tidak akan pernah bisa merebut kebahagiaan di dalam hidupku. Ternyata apa? Hidup itu di sini. Lapang dan sempit itu di sini. Dan jangan kita melihat lapang dan sempit itu ukuran siapa? Al-awwam, manusia-manusia awam. Yang ukuran mereka adalah benda dan materi. Kalau para mujahid, pejuang yang menjadi ukurannya itu bukan anti dan tidak boleh kita mendapatkan, mesti kita cari itu. Tetapi jangan pernah ini yang menjadi ukuran. Kalau ini sudah menjadi ukuran, bahagia akan semakin jauh. Semakin jauh. Ilmu tanpa iman juga akan membuat kita goyah. Ramadan yang lalu 10 terakhir, malam ke-21 saya masih ikut tahajud di masjid. Ya, tapi sudah batuk-batuk. Sudah batuk-batuk. Sempat saya mengawali qiyamul lail bersama dengan jamaah. Batuk. Saking kuatnya batuk itu, besok saya pergi ke rapid test. Ketika rapid test, orang juga banyak rapid test, saya tes. Keluar hasilnya nunggu 15 menit atau 10 menit ketika itu. Pak, positif Pak katanya. Positif. Ya, orang semuanya melihat begini kan? Yang memeriksa saya juga terkejut melihat wajah saya biasa saja. Iya kan? Dia terkejut kok, saya biasa saja. Saya bilang, ini sudah takdir. Allah sudah berikan, sudah nampak tahu. Lalu hasilnya saya kasih tahu sama istri. Positif, sudah keluar, saya bilang. Positif. Tidak ke masjid malam itu, besok suruh pergi ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit. Swab. Ternyata hasilnya benar-benar positif. Benar-benar positif. Yang saya sampaikan adalah apa? Ustadz dan Ustazah, ketika itu positif, saya tidak ada demam, batuk, tidak ada demam, tidak ada gejala dan seterusnya. Ya kan? Istri saya punya kawan spesialis penyakit dalam. Ya kan? Lalu di rumah saja atau bagaimana? Apa katanya? Jangan uni. Ustadz itu sudah lebih 50 umurnya. Ya. Antisipasi. Karena apa? Memang orang-orang yang dapat berat itu adalah mayoritas di atas 50. Cepat sekali. Tidak apa-apa, di rumah sakit saja segala macam. Istri saya cemas. Cemas sekali dia, khawatir. Mungkin sampai bingung juga lihat suaminya kok tenang saja, sudah begini segala macam. Dia khawatir. Saya bilang tidak apa-apa. Sudah, itu lebih baik kita ke rumah sakit. Dibantu dan dapat ruangan. Alhamdulillah. Istri saya bilang minta kalau dapat ada kamar yang sendiri saja atau berdua. Kata orang rumah sakit nggak ada, penuh. Ada penuh. Ada kamar besar katanya untuk berenam di situ. Paling sedikit harus berempat. Nggak ada lagi katanya. Sementara kita udah nunggu di rumah sakit. Saya akhirnya dapat. Masuk hari itu saya ingat tuh hari Jumat. Hari Jumat. Masuk ke ruangan itu sebelum salat Jumat, dapat kamar sendirian. Alhamdulillah, sampai pulang nggak ada temannya. Ada 6 bed, nggak ada. Satu saya sendirian. Lagi rame-ramenya. Malam terakhir saya pulang itu, jam malam-malam datang perawat. Ustadz, Pak, ada teman yang mau masuk katanya. Ada mau masuk. Saya bilang, baru iya. Saya bilang, kalau boleh izinkan saya pulang. Izinkan saya pulang. Kenapa? Orang baru dengan kondisinya berat, kita sudah menjadi lebih baik. Infus sudah dilepas segala macam. Tetapi ternyata di balik itu semuanya apa? Selama saya dirawat, dipesankan betul oleh dokter. Dan baru saya tahu istri saya itu cerita setelah saya pulang, sudah sembuh. Apa katanya? Nih, kalau Ustadz terjadi yang terburuk, ada obat orang COVID itu ketika itu obatnya satu suntik itu puluhan juta. Harganya puluhan juta satu suntik. Gimana?
Ya, itu nggak ada dibayar oleh rumah sakit, nggak ada dikasihkan itu. Ini pribadi. Kata istri saya, Pak, lakukan yang terbaik katanya. Lakukan, walaupun harus mengeluarkan uang sangat banyak. Kondisinya, lakukan. Setiap saya dokter itu datang dan yang lain nanyain, Pak, ada gejala nggak? Ada terasa ini nggak? Ada itu nggak? Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Saya bilang alhamdulillah. Saya waktu masuk rumah sakit di rumah sudah mulai makan itu terasa agak berat. Tadi nasinya habis, saya bilang. Alhamdulillah dia datang. Pak, ada sesak nafas nggak? Enggak ada. Alhamdulillah biasa saja, saya bilang. Kita lalui itu semua. Ternyata apa? Yang kecemasan orang berilmu itu, kalau imannya nggak kuat, kadang-kadang membuat dia menjadi takut yang luar biasa. Itu yang saya sampaikan. Ya. Bukan kita anti dengan ilmu pengetahuan, tetapi kadang-kadang kalau tidak dibarengi dengan ilmu dan ilmu itu dengan iman, kadang-kadang bisa membuat kita drop yang sedalam. Alhamdulillah istri saya termasuk yang rajin nanyain saya, gimana? Alhamdulillah nggak apa-apa, alhamdulillah baik, saya bilang. Ya, senang. Dokter pun di dalam ketika orang kita di ruangan isolasi sendiri itu, dokter nggak ada yang datang kecuali hanya di jam tertentu. Perawat nggak datang begitu juga. Saya sering didatangi mencek, kenapa udah dipesan kondisinya bapak itu begini. Nah, dokter yang merata itu seperti itu, kecemasan luar biasa, tolong perhatikan. Saya bilang alhamdulillah, saya tidak merasakan seperti yang dikatakan oleh orang itu. Nah, bapak ibu, ini yang perlu membuat kita dalam hidup ini. Ada kadang-kadang ujian itu diberikan oleh Allah baik untuk apa? Kata Al-Qarni, membuat kita kuat dalam menghadapi hidup. Nah, ya. Kadang-kadang Allah berikan ujian itu jangan sampai kita mengeluh, tetapi ujian yang tidak baik itu kadang-kadang untuk apa? Kita kuat menghadapi hidup. Tidak cemas. Bagaimana hidupnya itu saya katakan contoh. Beberapa hari yang lalu saya ke Jakarta dengan istri. Sudah hampir 2 tahun tidak bertemu dengan orang tua atau mertua. Ya, dia nggak bisa pulang, COVID begini. Lalu saya katakan sama istri, kita harus berangkat. Kita harus berangkat. Kita yang pergi menjenguknya. Subhanallah, kita berangkat sampai kita di Jakarta, ya kan? Adiknya mengkabari dia positif. Ya, orang tua yang laki-laki hampir 80. Yang perempuan mertua juga sudah sekian. Istri sangat cemas sekali mendengarkan dia positif. Kenapa? Karena orang tua dengan dia di rumah. Ini kondisi yang Omikron ini, yang uminya ini, ibunya cepat sekali berpindahnya katanya. Kata istri, pindahkan mama sekarang, papa sekarang. Ini hari sudah malam, kita sampai pulang, pindahkan. Nah, gimana, kita nggak mungkin ke rumahnya melihat. Dipindahkan. Cemas. Besok datang telepon, cucu yang tidur dengan neneknya demam 2 orang. Demam. Wah, tentu si nenek akan lebih sama tenang. Saya bilang sama istri, tenang, jangan gelisah, jangan berprasangka buruk. Sekalipun cucunya itu yang kena, mama papa bersama dengan dia, Allah Maha Kuasa. Jangan bayangkan yang terburuk, bayangkan apa? Ana indazanni abdi bi. Ya, jangan lupa itu kunci diberikan oleh Rasulullah. Itu ayat kursi, hadis kursi. Ana indazanni abdi. Saya itu akan bersama dengan hamba itu sesuai dengan prasangka hamba itu denganku. Jangan bayangkan yang negatif. Subhanallah, tenang saya bilang, jangan ini. Dia udah gelisah, luar biasa, kita bagaimana ini. Tenang saya bilang, lihat, doakan sama Allah, ini jalan yang terbaik. Yakin saya bilang. Ternyata subhanallah, besok dibawa ke rumah sakit, swab pagi. Keluar langsung hasilnya, ada yang bantu di rumah sakit. Ternyata kakek dan nenek negatif. Padahal cucunya, sekeluarga semuanya kena, rentan. Tapi ini yang ditakdirkan oleh Allah di dalam hidup ini, ada yang kita tidak tahu. Kami nggak bertemu, tetapi apa yang terjadi dalam hidup itu semuanya ada khair. Uang habis banyak, tapi nggak jadi bertemu dengan orang tua.
Tapi bukan uangnya itu yang dilihat, tetapi apa yang dibalik hikmah itu dan bagaimana yang langkah kita adalah kita sudah berniat untuk bertemu dengan orang tua, tapi takdir dibalik itu semuanya ada. Tapi buat hidup itu menjadi tenang. Maka Rasulullah mengatakan dua, ya, jangan lupa bersyukur dan bersabar. Ini kunci, tempatkan itu dalam hidup kita. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu punya murid-murid, kecemasan itu tinggi. Semua kita pendidik sekarang cemas. Saya kemarin ke kampus sore-sore, ditegur oleh salah satu pimpinan, Buya, lada pek berita, apa tuh kecaknya kan? Edaran yang baru dari rektor. Apa? Kan kuliah sudah tatap muka. Ya, untuk mahasiswa sudah tatap muka kecuali anak semester 4. 2, 6, 8 itu tatap muka. Ternyata keluar edaran kemarin dari rektor apa? Dosen-dosen yang berumur 55 tahun ke atas itu tidak boleh tatap muka, tidak boleh datang ke kampus, ngajarnya dari rumah, akan dibuatkan absen khusus online. Wah, Masya Allah, kecemasan yang luar biasa. Malam berdatangan WA dari mahasiswa nanyain, Ustaz, nggak jadi kita kuliah tatap muka Pak Ustaz, nggak jadi ini begini. Saya bilang itu untuk dosen, insya Allah kita tetap. Kecemasan itu apa? Belum ada apa-apa dia sudah cemas sekalian. Yang 55 ini rentan kalau ini menyebar. Kalau dia kena, berbahaya. Bapak, Ibu di dalam hidup, mungkin ini menjadi kita untuk kuat. Ujian dan cobaan itu diberikan oleh Allah. Jangan kita untuk berkeluh kesah, tetapi adalah belajar bagaimana kita menghadapi satu musibah sehingga kita menjadi kuat. Ingat, saya katakan ketika ditanya orang banyak sekali, dan bahkan habis Jumat kemarin masih bertanya masyarakat datang setelah Jumat ditemui saya di parkiran tentang COVID. Dengan semua bentuk, adakah kejahatan yang dilakukan oleh manusia bakar bikin begini, pandemi ini dan seterusnya? Pun kalau ada silakan saja. Tetapi di balik ini ada semuanya yang kita belajar. Kita harus cerdas dan kita boleh terburuk dengan yang terburuk ini. Seburuk-buruk orang Allah sudah katakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tetap kita bersama dengan Allah, semuanya akan berakhir dengan baik. Kita tanamkan tugas kita, kita mengajar dengan baik, teruskan di jalan itu, dan yakinlah pasti di balik itu ada yang terbaik yang Allah lakukan. Selama apa? Selama seorang hamba itu benar-benar ingin baik dengan Allah. Dia betul-betul untuk kalimat Allah. Dan saya yang terharu penutup dengan cerita Abu Kilabah tadi, yang dia dalam riwayat yang disebutkan oleh ulama hadis itu apa? Di akhir hayatnya, yang ternyata anaknya yang 3 hari hilang itu ternyata telah meninggal. Ditemukan bangkainya saja lagi. Ketika diberitahukan kepada sang ayah yang sudah buta, yang sudah sedang sakit, yang sudah hanya terbaring itu, apa dia jawabnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak akan ada fitnah menimpa anakku setelah ini. Ya, itu jawabannya, tidak akan ada fitnah. Ibnu Hibban mengatakan, setelah sang ayah Abu Kilabah mengatakan alhamdulillah tidak akan ada fitnah setelah ini, apa yang terjadi? Sang ayah mengucapkan la ilaha illallah, dan dia wafat dalam keadaan Fatimah, dan tidak ada yang dicemaskan untuk anaknya yang jadi fitnah. Subhanallah, hidup dengan susah tetapi dia berakhir dengan husnul khatimah. Bahagia itu ada di sini. Sempit dan susah, kita selalu meminta kepada Allah untuk Allah lapangkan. Bukan kita tidak takut dengan sebuah ujian dan cobaan, tetapi hidup itu adalah kata Allah dalam Al-Quran, al-ibtila, akan ada ujian dan ujian. Tetapi bagaimana kita menghadapi dan menyikapinya. Dan harusnya dalam konsep Islam, al-ibtila itu bahasa orang awaknya sengsara yang membawa nikmat. Ya, ujian itu sengsara yang bawa nikmat, pasti akhirnya nikmat. Wa basyiris sabirin. Innallaha
ma'as sabirin. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Subhanallah. Tidak ada yang luar biasa pahala kecuali sabar itu. Nah, dalam hidup mari kita belajar dan melihatnya. Kacamata ilmu dengan iman dan dekat kita kepada Allah, dan tidak ada yang menimpa kecuali sudah ada garisnya dari Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf Ustaz, lebih waktunya dan kita cukupkan sampai di sini. Saya tidak akan menguraikan syukur lebih panjang dan sabar itu seperti apa. Karena apa? Itu adalah makanan dan kajian Ustaz yang lebih alim daripada saya, dan sudah Akmal yang selama ini menjelaskan lebih jauh. Tapi ini adalah bagaimana cara kita menyikapi itu semua. Ada kunci yang diingatkan oleh Rasulullah bahwa semua hidup itu akan baik kecuali cukup dengan dua pegangan. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat, mendapatkan kesenangan dan kebaikan, dan bersabar ketika mendapatkan ujian. Dan jangan berkeluh kesah, jangan takut berlebihan. Tetapi ujian itu untuk apa? Untuk Allah ajarkan kita bagaimana kita kuat dalam menghadapi ujian ini. Kondisi dan keadaan bukan membuat kita keluh kesah, tetapi bertemunya orang cerdas, kita akan mengeluarkan solusi untuk bagaimana keluar dan selamat dari makar-makar yang dibuat oleh musuh. Karena pertolongan Allah tidak akan pernah turun dari langit begitu saja, tetapi melalui sebuah perjuangan ini. Ya, makar-makar tidak boleh membuat orang beriman imannya bertambah turun, tetapi dia semakin kuat dan semakin cerdas. Bagaimana keluar dari itu? Selama kita berpikir untuk itu perjuangan agama Allah, niscaya kita akan merasakan bahwa memang pertolongan Allah itu sangat dekat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang merasakan dan mendapatkan pertolongan Allah itu. Kalau ada yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.